akhir-akhir ini Bapak sering merasa kecapean dan kaki sama tangan Bapak tuh sering merasa kesemutan, sama Bapak tuh merasa nyeri di dada dan di tengkuk. Nah, Bapak ini juga ngos-ngosan selalu. Kenapa ya? Jangan-jangan kolesterol Bapak naik lagi. Yuk kita cek ke lab aja yuk Pak. Nanti biar nggak tambah parah atau penyakitnya. Bapak bagus nih. Nggih, Pak. Nggih, jadi dari hasil lab kolesterolnya Bapak di sini bisa dilihat bahwa kadar kolesterol Bapak ini tinggi nih Pak ya, di atas kadar normal, yaitu lebih dari 200 mg per dl. Jadi benar keluhan yang Bapak rasakan itu memang benar berasal dari kolesterol Bapak yang tinggi. Berarti saya harus minum obat langsung ya, Dok? Untuk itu kita bisa melihat dulu faktor risiko dan juga kondisi yang sedang Bapak rasakan saat ini. Saya tidak selalu menyarankan untuk minum obat terlebih dahulu, tapi saya menyarankan untuk saat ini Bapak untuk menjaga pola hidup Bapak, mulai dari menjaga pola makan dengan mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh contohnya, atau mengandung kolesterol. Juga Bapak bisa mulai rutin untuk berolahraga dan juga untuk mengurangi merokok apabila Bapak memang merupakan perokok aktif, seperti itu. Berarti saya harus kontrol kolesterol saya lagi ke lab lagi dong, Dok? Saya nggak mau gitu. Untuk begitu Bapak bisa tanyakan ke instalasi apotek, ke apotekernya nggih Pak. Mereka bisa membantu Bapak untuk mencarikan solusi untuk Bapak monitoring di rumah nanti. Oh begitu. Baik, terima kasih, Dok. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Iya, terima kasih. Selamat malam, selamat datang di Apotek Teman Obat. Perkenalkan, saya apoteker Esther yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, tadi kan saya sama bapak saya ke dokter. Terus pas di dokter itu dibilang bapak saya tuh kolesterolnya tinggi. Nah jadinya sekarang di sini tuh bapak pengen kayak cari-cari tahu tentang kayak alat cek kolesterol di rumah itu di sini ada nggak ya Bu? Baik, sebelumnya saya izin menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Boleh disebutkan nama dan umurnya, Pak? Nama saya Bagus, umur saya 55 tahun. Boleh disebutkan keluhannya, Pak? Akhir-akhir ini saya sering merasa kesemutan pada bagian kaki dan tangan, dan nafas saya selalu ngos-ngosan. Nah, pas terakhir kita cek ke dokter, dia bilang kolesterolnya tinggi. Saya di sini mau coba cari tentang alat cek kolesterol. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok? Iya, Bu, saya biasanya merokok. Selain kolesterol, apakah Bapak punya riwayat penyakit lain? Tidak ada sih, Pak. Kalau dari riwayat keluarga, apakah ada yang memiliki kolesterol juga, Pak? Oh iya, kebetulan bapak saya itu punya riwayat kolesterol. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengonsumsi obat-obatan tentang kolesterol? Tidak, saya ingin mencoba mengubah pola hidup saya menjadi lebih baik. Tadi Bapak menanyakan tentang alat cek kolesterol, nih, Pak? Iya, Bu. Saya sarankan Bapak untuk menggunakan alat strip kolesterol. Alat ini bisa digunakan di rumah dan cukup mudah juga untuk menggunakannya. Jika Bapak tertarik, saya izin meminta waktu Bapak dan adik sebentar melakukan konseling untuk menjelaskan beberapa hal tentang alat ini. Apakah Bapak dan adik bersedia? Iya, bersedia, Bu. Baik, saya izin mengambil alatnya sebentar ya. Jadi ini dia alatnya, Pak. Jadi sebelum Bapak memakai alat ini, pastikan tangan Bapak itu dalam keadaan bersih terlebih dahulu dengan dicuci terlebih dahulu. Setelah itu, bersihkan ujung jari yang akan diambil sampel darahnya menggunakan kapas alkohol agar steril. Gunakan alat penusuk untuk menusuk ujung jarinya, lalu tekan perlahan sampai setetes darahnya keluar. Nah, sebelum diteteskan itu alatnya ini, stripnya bisa dimasukin ke alatnya ini dengan posisi seperti ini, yang bagian ini ada di atas. Lalu darah yang sudah keluar tadi bisa langsung diteteskan ke yang bagian putih sini. Pastikan Bapak untuk selalu baca petunjuk pada kemasan alat, dan kalau hasilnya nanti sudah keluar dan itu hasilnya menunjukkan kadar tidak normal, yaitu di atas angka 200, itu Bapak bisa langsung konsultasikan hasilnya ke dokter. Nah, biasanya pada etiket alatnya itu nanti ada tertera rentang kadar kolesterolnya, itu nanti bisa Bapak jadikan sebagai acuan. Dan ingat juga Pak, setiap stripnya ini hanya bisa dipakai untuk sekali pakai saja, tidak bisa dipakai untuk berulang. Jadi kalau sudah selesai dipakai, alat ini bisa langsung dibuang. Dan dibuangnya juga tidak bisa ke sembarang tempat ya Pak. Jadi dia dibuang ke alat khusus benda tajam atau khusus alat medis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
dokter nanti masih akan menanyakan beberapa informasi lain lagi, misal seperti ras, umur, jenis kelamin, kadar kolesterol bayi, ataupun tekanan darah. Dokter juga nanti masih akan mempertimbangkan beberapa hal, apakah Bapak itu memiliki kebiasaan merokok, apakah Bapak itu sedang mengonsumsi obat-obatan, atau apakah Bapak memiliki diabetes. Berarti kita tidak boleh terlalu berpatokan sama alat itu ya, Bu? Benar sekali, Bu. Jadi meskipun hasilnya ini umumnya cukup akurat dan bisa sebanding dengan hasil dari tes kolesterol di fasilitas kesehatan, itu hasilnya juga belum bisa dijadikan sebagai diagnosis pasti. Itu masih hanya sebagai perkiraan saja. Jadi Bapak masih perlu melakukan konsultasi rutin ke dokter, terutama kalau kadar kolesterolnya itu di atas angka normal atau di atas angka 200. Saya sarankan juga Bapak untuk mengurangi mengonsumsi makanan berlemak, mengurangi juga aktivitas merokoknya, dan mengurangi minum alkohol. Lebih rajin lagi ya Pak untuk melakukan aktivitas fisik. Kalau nilai yang ada di alat itu dia berubah-ubah setiap hari, itu normal nggak ya, Bu? Pertanyaan bagus, Dik. Jadi nilai kadar kolesterol ini itu emang bisa sedikit bervariasi, terutama itu mengenai waktu makan terakhirnya. Jadi sebaiknya cek kolesterol ini itu saat puasa 8-12 jam. Karena dalam rentang waktu itu kadar kolesterol dalam tubuh kita itu sedang dalam nilai normal atau nilai yang sebenarnya. Jangan lupa untuk mencatat hasil dari setiap kali cek untuk mengetahui tren jangka panjangnya. Oh begitu, baik Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, apakah Bapak dan adik bisa membantu untuk mengulang penjelasan dari saya, terutama tentang penggunaan alatnya, supaya tidak ada kesalahan informasi? Jadi sebelum saya menggunakan alat ini kan saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu bagian jari yang akan saya tusuk, saya bersihkan dengan alkohol. Nah, dipencet-pencet jarinya supaya darahnya keluar dan diteteskan darahnya ke strip kolesterolnya. Selanjutnya nanti tinggal tunggu deh bagaimana hasilnya keluar. Nah, kalau sudah selesai itu, stripnya bisa langsung dibuang dan jangan digunakan lagi. Tapi pembuangannya juga tidak boleh sembarangan. Selain itu, saya harus mengurangi makanan berminyak dan mengurangi merokok dan alkohol juga. Dan saya harus melakukan aktivitas fisik lebih banyak lagi. Selain itu, kalau nanti ternyata hasilnya tinggi, bisa langsung bawa ke dokter. Terima kasih Bapak dan adik, penjelasannya sudah benar sekali. Saya izin meminta tanda tangan Bapak untuk dokumentasi konseling hari ini. Terima kasih Bapak. Jadi ini dokumentasi konseling Bapak hari ini. Kalau Bapak ingin melakukan konsultasi lagi, bisa diserahkan kepada apoteker yang bertugas ya Pak. Jangan dihilangkan, atau bisa juga difoto di HP sebagai arsip supaya tidak hilang. Ini nggak perlu difotokan. Untuk pembayarannya bisa dilanjutkan di kasir sebelah sana ya Pak. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, semoga berkasih. Bapak, adik, ini untuk alat cek kolesterolnya ya, harganya Rp229.500. Untuk satu boxnya itu isinya 10 strip. Untuk pembayarannya mau metode QRIS atau uang tunai langsung ya? Pakai QRIS ya Bu? QRIS ya. Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Gus, belakangan ini saya jadi gampang capek dan sering kesemutan Pak Gus. Mungkin kolesterol saya naik lagi ya Pak? Saya juga dulu begitu Pak Deja. Mending periksakan dulu ke dokter apa itu kolesterol apa bukan. Jika itu memang kolesterol, Bapak bisa menggunakan strip tes kolesterol yang bisa digunakan untuk cek mandiri. Saya aja di rumah dibantu anak saya loh untuk cek kolesterol. Jadi nggak perlu bolak-balik ke lab. Apa nggak ribet dong Bang? Nanti saya nyoba-nyoba sendiri di rumah, hasilnya aneh-aneh kayak gitu Bang. Pak, jangan takut Pak. Di sana apotekernya bagus banget Pak. Udah jelasin gimana cara gunanya dan baca hasilnya Pak. Oh, jadi apoteker bisa kayak gitu ya Pak, ngasih informasi gitu. Oh, ya udah, jadi kalau itu sekarang saya coba ke apotekernya itu ya Pak. Saya mau coba beli alatnya. Iya benar Pak. Jadi kita bisa melakukan pengobatan secara mandiri dan lebih baik Pak. Oh, gini Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Hati-hati Pak ya, beritahu ya. Oke.